Waalaikumsalam, Kak. Namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga dapat berkumpul dalam acara Katok dengan mengangkat tema Understanding Psychological Abuse, a Crime that Damage Mental Health. Selamat malam dan selamat datang aku ucapkan kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Kania Paramita, serta kepada seluruh partisipan yang saat ini telah bergabung di dalam Zoom meeting. Oke, mungkin boleh operator untuk next slide. Nah, tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu Terutuk Project, Keutamaan Sri Kandi, Lembar Sanubari, House Life, Seroja, Relation, High Life, Kandidat College, Manupsia, Project What If, Event Hunter Medan, Matahari Kita, Info Volunteer, Terselimuti, Mengenal Indonesia, Soul Healer, Sharing Thing, Ruang Berproses, Ibu, Divija, Generasa, dan Karirpedia yang sudah membantu melancarkan acara Katok pada malam hari ini. Nah, selanjutnya aku ingin membacakan tata tertib nih. Boleh di next, Kak, operator? Nah, tata tertibnya adalah yang pertama, peserta bisa memasuki ruangan Zoom mulai dari pukul 17.45. Lalu yang kedua, peserta mengubah format namanya menjadi nama _ asal daerah. Yang ketiga, peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama sesi pemaparan. Yang keempat, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kelima, peserta dipersilakan bertanya melalui Slido, voice, atau kolom chat dalam ruang Zoom. Dan yang keenam, peserta diharapkan mengisi link feedback sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Oke, nah sebelum kita mulai masuk ke sesi materi ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya, karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syazza Harun dan akrab dipanggil Saza, dan aku dari Divisi Public Speaker Karsa Cita. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian, karena ada nih rekan aku yang super cantik banget, yaitu ada Kak Putri Amalia Suwandi, atau bisa akrab dipanggil Kak Uti. Halo Kak Uti, gimana nih kabarnya? Halo, gimana nih? Suara aku jelas nggak ya? Oke, halo Kak Uti. Gimana, udah siap belum nih buat jadi moderator kita, buat mandu materi kita nih pada malam hari ini? Udah Pak, belum pasti ya. Maaf Kak Uti, suaranya agak kedengaran deh. Kurang jelas ya? Iya, suaranya agak dideketin mungkin mikrofonnya. Oke. Gimana, Za? Udah jelas nggak? Udah sih, udah better. Tapi kalau bisa lebih agak diperbaikin lagi. Oke. Oke, udah aman-aman. Gimana nih, Za? Nah, kita mungkin tes semangat dulu kali ya sama teman-teman peserta gitu. Boleh dong kalian kasih reaction-nya ke kita semua, kira-kira kalian udah seantusias apa sih buat nyaksiin materi kita pada malam hari ini? Boleh dong ya, hari ini yang hadir dari daerah mana aja nih teman-teman, Sobat Kata. Boleh dong kasih reaction di kolom komentar ya. Wah, Bogor, Medan, wah semuanya kayak udah ada nih, Kak, dari Sabang sampai Merauke nih. Karena mereka udah antusias banget, mungkin aku bisa langsung persilahkan untuk waktu dan tempat buat Kak Uti dan juga kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Kak Uti. Oke, thank you Zaza, selaku Master of Ceremony acara Katok kita malam hari ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri lagi ya, biar lebih official lagi nih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Uti, kalian bisa panggil aku Uti. Aku di sini dari Divisi Public Speaker sebagai moderator yang akan memoderasi acara Katok kita malam hari ini. Katok kita malam hari ini bertema Understanding Psychological Abuse, a Crime Damage a Mental Health. Wah, kayak seru banget ya, apalagi kita nih anak muda nih ya, suka banget kadang tanpa kita sadar kita tuh
bisa jadi pelaku atau bahkan korban dari kekerasan mental yang ada di lingkungan kita kan ya. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya bareng sama speaker kita yang paling pastinya tuh kece banget. Boleh tim ini ya di slide selanjutnya. Oke, ini ada Kak Nia Paramita Yusuf, yaitu selaku psikolog, founder dan CEO dari CV Talent Psikologis Malang. Aku bisa bacain ya CV dari Kak Nia nih. Kalian bisa lihat di layar ada CV dari Kak Nia. Posisinya itu sebagai psikolog Better Day, psikolog klinik utama Bunga Melati, psikolog Melati Children Hospital, psikolog PT Biometrik, psikolog klik dokter, psikolog social healing, psikolog Hope Heal CB, dan pengalaman organisasinya juga banyak banget nih teman-teman. Ada dari Malang Care Indonesia, Forum Indonesia Anti Narkoba, pengurus LPMD Kelurahan Landung Sari, Asosiasi Psikolog Islam atau API Wilayah Jawa Timur, pengurus Pusat Asosiasi Psikolog Positif Indonesia, dan juga Himpunan Psikologi Wilayah Malang. Gimana kalau kita langsung sapa aja kali ya speaker kita malam hari ini. Halo Kania, apakah Kania udah ada nih di ruang Zoom meeting ini nih Kania nih? Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Sobat Katoks. Wah, sudah bersemangat sekali nih Kania nih. Kania, tadi aku udah memperkenalkan diri Kania nih ke Sobat Kata. Biar lebih official lagi, gimana kalau Kak Nia sapa Sobat Kata sekaligus memperkenalkan diri lagi nih. Boleh kan? Baik, ya makasih semuanya teman-teman yang udah gabung. Perkenalkan, saya Nia. Biasanya teman-teman manggilnya Kak Nia gitu ya. Insya Allah kita seumuran Kak ya, walaupun terpautnya 10 tahun mungkin. Ya, di sini saya berprofesi sebagai psikolog dan kunci utama dari saya adalah teman-teman kalau bermain ke psikolog itu tujuannya adalah mencari kebahagiaan ya, bukan karena kita sedang sakit gitu. Itu sih pembukaan dari saya, Mbak. Wah, teman-teman, nih Kania aja udah bersemangat banget ya, teman-teman. Kita nggak boleh kalah semangat nih, Sobat Kata. Harus lebih excited lagi buat ngedengerin pemaparan materi hari ini bareng sama Kak Nia. Kak Nia, sebelumnya boleh kali ya spill pembahasan tentang psychological abuse ini sedikit nih sebelum biar pembukaannya tuh biar makin kepo nih tentang psychological abuse. Oke, jadi gini ya. Ini kan saya kemarin dapat pertama kali judul ini, aduh, bahasanya kok negatif gitu. Tapi emang ini kita harus melek ya. Jadi kita harus paham banget memang pada saat ini akhir-akhir ini bahasan tentang abuse sangat marak. Dan kita harus aware ya, kita aware pada diri kita sendiri, jangan sampai kita menjadi pelaku atau jangan sampai kita jadi korban. Karena kita tidak boleh menggadaikan kebahagiaan kita di atas kaki orang lain. Kita berhak bahagia ya guys. Wah, gimana teman-teman? Di awal aja tuh udah seru banget ya. Pasti ke depannya tuh pemaparan materi kita hari ini tuh pastinya bakal nambah wawasan kita nih teman-teman. Oh ya, buat teman-teman nanti kita tenang aja bakal ada sesi tanya jawab bareng sama Kak Nia. Dan tanya jawabnya ini bisa langsung klik di link. Boleh linknya dari ke kakak-kakaknya dibantu ya timnya. Yaitu https://td/cc@Q&A-Katok ya. Ada di sini ya teman-teman. Boleh ya kakak-kakak. Linknya silahkan nanti disalin dulu nih. Raise hand bisa dong pasti, tapi kita juga nyiapin link karena apa? Karena nanti mungkin ya dari teman-teman tuh nggak mau pertanyaannya tuh dibacain ya, atau nggak tahu atau malu atau gimana kan. Jadi kita menyiapkan link tersebut, itu ya jadi link tersebut akan jadi anonim ya teman-teman. Tapi nanti tenang aja langsung bisa raise hand kok. Kak, kayaknya dari tadi udah pada nggak sabar nih buat ngedengerin pemaparan materi hari ini. Gimana langsung aja kali ya Kak, langsung masuk ke sesi materi dan pemaparan. Oke, buat Kania silahkan, aku persilahkan waktu dan tempat. Baik, makasih Mbak Uti yang udah mempersilakan saya masuk di pintu ya. Ya, saya boleh minta tolong sama teman-teman panitia buat slideshow PPT saya. Ya, itu sekilas tentang pendidikan saya ya. Jadi saya S1 dari psikologi, S2-nya juga kebetulan dua-duanya di psikologi UMM. Seperti itu. Next. Ya,
Sebenarnya apa sih yang kita kesana kemari bahas tentang psychological abuse ya? Karena abuse itu ada banyak, tapi karena saya sebagai seorang psikolog, saya akan fokus terhadap psychological. Mental abuse adalah sebuah kekerasan yang secara psikologis yang melibatkan perilaku atau upaya seseorang pelaku yang menakut-nakuti, mengontrol, memanipulasi, dan mengisolasi orang lain atau disebut korban, seperti itu. Dan dia merendahkan secara harga diri seseorang atau korbannya, dan tindakan ini dapat menyebabkan korbannya merasa terhina atau direndahkan. Kita biasanya menggunakan istilah yaitu akhirnya si korban merasa inferior. Jadi dia akhirnya merasa rendah, nggak sama dengan yang lain. Mental abuse dapat membuat korban merasa tidak berharga dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Mohon izin, mohon maaf kalau ada intermezzo. Di sini kebetulan sedang sholat Isya, jadi ada azan. Kalau ada suara azan, mohon maaf ya, karena kebetulan di lingkungan saya dekat dengan masjid. Boleh minta tolong next? Ya, psychological abuse melalui verbal atau melalui kata-kata gitu ya, lebih tepatnya. Bisa dari the overbearing opinion atau menyombongkan pendapat. Orang ini yang menolak untuk mempertimbangkan pendapat Anda dan memaksa Anda untuk selalu menerima pendapatnya. Jadi dia kalau ngomong intervensinya itu selalu mintanya kamu harus oke nih, kamu harus setuju nih kayak gitu. Lalu ada juga yang the person who is always right atau selalu benar. Orang yang harus selalu benar dan memiliki pembelaan setiap kali terjadi perselisihan. Jadi dia harus benar terus. Padahal kan yang harus benar terus itu kan Tuhan ya. Kalau manusia mah boleh kok salah gitu ya. Lalu ada judge atau menghakimi. Orang yang untuk menggabungkan penilaian keras terhadap Anda untuk menghasilkan rasa malu dan rasa bersalah pribadi Anda. Boleh minta tolong next? Ya, selanjutnya ada the put down artist atau menjatuhkan. Orang ini menggunakan komentar seperti kamu gila ya. Bagaimana mungkin ada orang yang memikirkan hal bodoh seperti itu. Dan untuk mendevaluasi keputusan perasaan Anda. Ada juga yang orangnya the stand up comic, orang yang menggunakan sarkasme atau kata-katanya kasar. Dimaksudkan di sini untuk menggali masalah lalu untuk menyampaikan sudut pandang atau meremehkan Anda sebagai individu. Ada juga adalah historian atau orang yang mengatakan bahwa Anda telah dimaafkan, tetapi kemudian mengungkit setiap masalah-masa lalu berulang kali untuk mempermalukan Anda agar menerima keputusan dan perasaan. Next. Ya, psychological abuse juga bisa dilakukan dengan tindakan. Dan tindakan ini biasanya orang lain pun akan bisa mengobservasi karena tindakannya berupa observable. Yang pertama ada the commander in chief, yaitu pimpinan tertinggi. Orang ini mengendalikan setiap aspek kehidupan Anda. Dari pikiran hingga tindakan dengan perilaku yang ekspektasinya yang kaku banget dan militer. Jadi kita serasa kayak ada angkatan-angkatan gitu ya. Jadi kan teman-teman yang mungkin suka dengan berbau militer kayak gitu paham lah ya. Biasanya lebih tegas, intonasinya lebih tinggi. Ada beberapa kenaikan oktav gitu ya di saat dia bicara. Sehingga kita langsung, oke, orangnya tegas banget deh. Cocok nih, kayaknya bertanggung jawab nih. Nah, seakan-akan gitu. Padahal sebetulnya enggak. Ada juga the screamer atau penjerit yang sukanya berteriak gitu ya. Orang yang menggunakan teriakan, jeritan, dan pemanggilan nama sebagai senjata untuk mengendalikan Anda. Ada juga yang sebagai the intimidator atau pengintimidasi. Orang ini menggunakan intimidasi, ketakutan, kemarahan, dan ancaman yang tidak pantas untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Next. Ya, yang terakhir ada the person who plays favorite, yaitu orang yang menampilkan favoritisme dengan mengatakan, mengapa kamu tidak bisa menjadi lebih seperti ini. Jadi selalu meminta untuk si korban itu, ayo dong lebih dong, kayak gitu. Karena dia ngerasa kayaknya kita nggak balance loh, kayaknya kamu tuh di strata bawah. Nah, gitu. Next.
Ya, apabila kita tetap berada dalam hubungan yang kasar secara emosional atau verbal, dapat memiliki efek jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental Anda, yang menyebabkan rasa takut yang kronis, rasa depresi, atau kecemasan. Jadi biasanya kalau sekarang dapat psychological abuse, itu efeknya nggak langsung seminggu lagi, enggak, itu berjarak. Jadi bisa bulanan, bisa tahunan, tergantung. Karena masing-masing orang nggak sama. Ada yang berefek selang sebulan, kayak baru ngerasa nih, oh, kayaknya saya gini ya, nah gitu. Ada yang ngerasa baru setahun kemudian, baru dia ngerasa kalau ternyata saya dapat psychological abuse. Boleh minta tolong next? Iya, tanda psychological abuse adalah kita bisa mengecek ya, siapa saja sih yang mendapatkan kasus seperti ini. Bisa juga terjadi di kekerasan dalam rumah tangga atau biasanya kita sebut sebagai KDRT ya. Adanya pelaku teratur dan terus-menerus berupaya merendahkan kita, mengancam kepada korban seperti melakukan bullying, ancaman secara verbal ataupun digital. Karena sekarang untuk bullying juga ada yang digital. Jadi kalau kita ada yang upload apa, terus dia ngata-ngatain nih, mau jatuh-jatuhin. Karena dia di sosial media komentarnya, otomatis kan akan banyak orang yang tahu ya tentang aib seseorang itu. Nah itu lebih kejam lagi. Lalu ada juga pelaku berusaha membuat korban merasa tidak berharga dengan menghancurkan kepercayaan dirinya. Penurunan kesejahteraan psikologis. Karena kalau udah menghancurkan secara psikologis kan orang akan drop ya, akan down, akan ngerasa oke, aku udah hopeless banget nih kayak gitu. Boleh minta tolong next? Ya, apa saja sih bentuknya? Bentuknya bisa dengan cara menghina, meniadakan keberadaan. Jadi walaupun ada orangnya, udah anggap aja kita kan bicara berdua nih, kayaknya nggak ada orang lain deh, nah, kayak gitu. Dan kita bisa mengkritik korban atau kita melakukan ejekan. Dan juga bisa kita melakukan tindakan yang mempermalukan dia sehingga dia merasa aku kok di sini datang malah kayaknya dipermalukan deh dan kayaknya aku mendingan nggak usah di sini karena si korban akan merasa dikuasai oleh si pelaku. Minta tolong next. Ya, melakukan tindakan tuduhan dan menyalahkan korban sekaligus menyangkal semua tuduhan ke arahnya. Jadi orangnya sangat denial ya. Jadi misalkan di saat kita sadar dengan logika dan rasional kita jalan, kita bilang, kayaknya kamu deh orang yang nyerang aku. Dan dia langsung berbalik dan dia bilang, bukan, yang nyerang kan kamu duluan. Makanya saya untuk pembelaan diri, saya bertahan. Nah gitu. Jadi dia sukanya memutarbalikkan fakta. Lalu juga mengabaikan kebutuhan emosional dan mengisolasi korban. Jadi orangnya biasanya menutup komunikasi. Jadi memang dia kalau misalkan kita ngomong itu sukanya bukan pakai komunikasi dua arah ya, cenderungnya ke searah. Jadi seakan-akan tuh memang si korban dibuat, oke, kamu sendiri udah nggak ada orang peduli sama kamu, pokoknya kamu gara-gara kamu nyakitin aku, kamu nggak berharga deh pokoknya. Nah, istilahnya di brainwash seperti itu, sehingga kan korban akhirnya ngerasa, iya ya kayaknya nggak ada lagi yang peduli dengan saya kalau nggak dia. Nah itu seakan-akan dimanipulasi oleh si pelaku tuh seperti itu. Minta tolong next. Pelaku dan korban. Nah, di sini kalau kita pelaku biasanya berasal dari anggota keluarga korban sendiri dan itu biasanya orang terdekat ya teman-teman. Tetapi bisa juga rekan kerja atau dari pasangan sendiri. Kalau yang menjadi the victim itu biasanya mereka yang merasa tidak punya pilihan dan mereka yang tidak punya cara untuk mencegah perilaku seperti ini. Karena di sini antara pelaku dan victim kan nyaris tak terdengar ya, sehingga kadang-kadang aku ini jadi the victim, apa jadi pelaku ya? Nah gitu. Boleh minta tolong next? Iya, pelaku di sini secara umum adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketidakdewasaan. Jadi dia pikirannya itu masih childish. Kemungkinan besar mereka pernah mengalami menjadi korban. Dan karena itu nggak tuntas, karena dia kecenderungannya adalah dia melupakan masa lalu. Sehingga pada saat dia besar, dia inginnya membalas. Tetapi membalas kepada orang yang salah. Dia balas kepada orang-orang yang hidup pada kehidupan yang masa depan. Nah, kalau nggak tuntas, dia hanya bisa melupakan dan ternyata sekarang ke-recall, makanya dia balas dendam, ibarat kata seperti itu.
Dan korban psychological abuse selama masa kanak-kanak biasanya belum tuntas atau belum dapat mempelajari cara sehat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan dia istilahnya dia ngerasa, oke, aku belum finish deh. Ibarat kata kalau kita bilangnya tuh unfinished business. Nah, jadi dia terjadi unfinished business di masa kecilnya. Karena sebelumnya kalau memang dia belum tuntas dengan masa lalunya, dia masih ada rasa nggak nyaman dengan masa lalunya, harusnya dia tuntaskan. Bukan melupakan, tapi cenderungnya untuk memaafkan. Kalau orang itu udah memaafkan, kejadian apapun seburuk yang dulu, itu pasti dia ngomong begini, oke, makasih ya Allah, makasih ya Tuhan, aku diberi kejadian kayak dulu, akhirnya aku sekarang tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Aku sekarang udah lebih aware, aku lebih care dengan diriku sendiri. Karena yang bertanggung jawab pada diriku sendiri adalah aku, bukan pasanganku, bukan orang tuaku. Dan seringkali rasa frustasi serta percaya diri ini membuat pelaku kekerasan menggunakan kontrol yang berlebihan terhadap orang lain. Jadi dia ngerasa kayak semua orang bisa diremot nih, semua orang ada kontrolnya di saya nih. Dan menggunakan berbagai batasan dan melawan orang lain. Minta tolong next. Korban biasanya dia punya perasaan saya nggak mampu, ketergantungan emosional, dan bisa dari sisi finansial juga ya. Terus dia kurang percaya diri, kurang memiliki referensi yang akurat mengenai benar nggak sih kira-kira kalau saya diperlakukan seperti itu. Nah, dia nggak punya itu. Jadi istilahnya minim juga untuk referensi arah ke sana. Umumnya mereka yang memiliki self-esteem rendah atau harga diri yang rendah. Dalam beberapa kasus, korban yang berada pada lingkar kenyamanan tertentu, misalnya nggak usah ngelawan deh, nanti efeknya begini, nanti efeknya begitu. Kayaknya nggak apa-apa, aku nikmatin kok, aku nikmatin. Biasanya si para korban ini berdalih seperti ini, nggak apa-apa, dia kan masih cinta aku nih, dia masih sayang aku nih. Akhirnya bahasa kasar saya seperti ini, tai kucing rasa coklat ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh si pelaku, itu kita, oh nggak apa-apa kok, dia kan pasangan saya, nggak apa-apa kok, yang lain di luar mah nggak punya pacar, saya punya pacar, alhamdulillah. Nah kayak gitu, itu memperkuat dia sehingga dia makin merasa makin terpuruk, makin terpelosok. Boleh minta tolong next. Ya, karakteristiknya ada beberapa ya. Jadi kalau yang male itu biasanya terjadi ada si penuntut, terus si paling yang benar, si paling yang penyiksa gitu. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Nah, kalau misalkan kayaknya ada ciri-ciri deh teman saya ini jadi si penuntut, ya udah deh saya pergi aja deh. Oh, kayaknya kalau ini mintanya selalu benar nih. Nah, kita pergi aja. Kalau kita menemui karakteristik orang yang seperti ini, yang kita lakukan adalah kita mau bertahan atau kita mau menyelamatkan diri kita. Kalau kita pengen bertahan, ya silakan, karena pilihan ada di tangan teman-teman semuanya. Tapi kalau kita ngerasa, oke, fix nih, aku harus bertanggung jawab di atas kakiku dan aku mempertanggungjawabkan kebahagiaanku sendiri. Cus, kita pergi dan kita cari circle yang lain. Minta tolong next. Ya, karakteristik kalau female itu biasanya dia merasa memegang kendali penuh ya. Biasanya orangnya juga harus yang pasif gitu. Terus yang kedua, memiliki harapan atau fantasi yang kaku terhadap sebuah pernikahan atau komitmen. Jadi bukan hanya pernikahan ya, untuk pacaran pun bisa. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menjalin relationship lawan jenis itu yang sedang oke, hubungan saya masih pacaran, Mbak, hubungan saya masih tunangan, Mbak, atau hubungan saya sekarang udah mau nikah nih, seminggu lagi akad nikah. Nah, coba dicek dulu. Karena gini, kalau misalkan ternyata pelakunya laki-laki atau perempuan, kita kan bisa mendeteksi dari karakteristik yang ada di sini. Lalu yang terakhir yaitu mengharapkan berperilaku sesuai dengan harapannya tentang seperti apa yang seharusnya menjadi seorang pasangan, mungkin cara pernikahan orang tuanya. Jadi terkadang teman-teman ini yang female yang menjadi korbannya itu kadang-kadang dia melihat orang tuanya diginikan sama bapaknya, oh fine, nggak apa-apa. Itu kan sebuah pernikahan. Oh nggak apa-apa. Kan perempuan tuh harus nurut sama laki-laki. Oh nggak apa-apa. Ini kan buat mempertahankan rumah tangga. Oh jangan sampai cerai. Kan saya udah punya anak. Itu banyak sekali pikiran-pikiran akhirnya menstigma dan membrainwash seorang perempuan. Boleh minta tolong next? Itu kecil banget. Bisa dibuka kah, Mbak? Susah?
Oke. Nggak keluar gambarnya? Iya, kalau nggak keluar gambarnya, boleh dilanjut untuk sesi tanya jawab aja, nggak apa-apa Mbak. Kayaknya ada gangguan ya. Monggo, dari Mbak Uti, Mbak moderator, silakan. Baik, gimana nih panitia? Mau langsung lanjut tanya jawab aja kali ya? Oke, dari tadi buat teman-teman yang udah ada yang raise hand nih. Boleh deh sekali kali ya kita ketemu Boleh. tanya jawab dulu Monggo, nih monggo. dari Kak Kenzo ya. Kak Kenzo boleh open mic dan open cam Kak Kenzo? Oke, Kak Kenzo aku persilakan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, teman-teman. Ya, selamat malam, Mas Nokenzo. Perkenalkan, nama saya Nokenzo dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Ya, baiklah, Baik. monggo. Ya, sebelumnya kan terima kasih ya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kami dapat insight baru ya tentang bagaimana mental abuse, mental health yang terjadi dalam diri kita, di mana kita bergaul di tengah lingkungan, dengan kebudayaan dan karakter dari teman-teman sekalian, dan juga mempengaruhi sifat dan karakter kita. Nah, ini. Kalau secara psikologi kan, ada ahli kan Sigmund Freud, di mana dia mengatakan bahwa karakter kita kan juga dipengaruhi oleh lingkungan, di mana tempat kita berada. Karena sebelumnya kita sudah dididik di keluarga dengan sifat kita tertentu. Nah, ketika kita berbaur di lingkungan, berhadapan dengan kemajemukan karakter teman-teman, budaya tempat kita berada, ketika kita kuliah dan segala macam, pasti kan ada budaya-budaya baru yang kita cerna gitu. Nah, secara teori psikologi, menurut Ibu, untuk pribadi tersebut, bagaimana dia itu bisa berpijakan pada dirinya sendiri, agar bisa dibilang imannya dia itu tetap ya di jalan yang benar, tidak mempengaruhi dia berada di lingkungan yang negatif ketika dia berada dalam kemajemukan yang ditawarkan oleh lingkungan tersebut, agar tetap pada pendiriannya gitu. Kalau memang dia sudah di jalan yang misalnya di lingkungan yang negatif, kira-kira alternatif solusinya untuk dia agar bisa kembali, walaupun ini berat kan, apapun kesuksesan kita juga berada di tengah lingkungan yang kita berada gitu. Oke ya Bu ya, salam sehat dari aku. Sekian. Oke. Mbak Uti ini gimana? Mau langsung saya jawab ya, biar enak, nggak usah numpuk. Silakan Kania, boleh banget. Baik, iya terima kasih. Mohon izin menjawab, Mas Nokenzo. Ya, bener banget ya. Makasih ya udah ini ya baca referensi. Seneng ya jadinya kita melek literatur gitu. Terima kasih udah melek literatur. Jadi gini Mas Nokenzo, apa yang dikatakan terkait dengan teorinya Sigmund Freud, itu kalau kita bahas Sigmund Freud kan pasti kita deket ya dengan teorinya namanya id, ego, dan super ego gitu ya. Kalau itu sendiri kan biasanya kita kenalkan sebagai kebutuhan alamiah sebagai manusia. Apa sih kebutuhannya? Yaitu makan, tidur, gitu kan, kebutuhan alamiah. Lalu untuk ego, yaitu bagaimana cara kita menghadapi realita. Jadi bagaimana cara kita menemukan solusi suatu masalah, bagaimana cara kita untuk tetap bertanggung jawab, itu kan terkait dengan di it gitu ya. Terus kalau misalnya tadi bahasanya Mas tuh kan dikaitkan kalau dia dari awal udah punya kepribadian seperti ini, lalu dia hidup di masyarakat yang majemuk dengan kepribadian yang beraneka ragam dan mewarnai hidup kita, bagaimana cara dia menguatkan iman. Nah, pribadi ya itu bersifat statis ya, jadi dia itu akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misal kalau dulu kita tadinya orangnya yang hebring, agak barbar gitu ya. Terus karena kita dengan lingkungan kita ada di pondok pesantren atau kita ada di lingkungan akademis, otomatis kita akan berubah. Nah, itu mengikuti. Tetapi sifat prinsip yang abadi, jadi
dasarnya orang ini pasti akan muncul. Nah, kalau memang orangnya pada dasarnya dia itu, mohon maaf nih, memang udah nggak suka marah, nggak suka mengumpat, dan dia harus kumpul dengan orang banyak mengumpat, insya Allah dia nggak akan berubah, dia nggak akan berubah dengan sendirinya, nggak mungkin kayak gitu. Karena saya pribadi itu banyak berkecimpung dengan orang-orang yang dulunya nggak gitu, sekarang gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu cara dia untuk beradaptasi dengan lingkungan, untuk dia bisa diterima di lingkungan itu. Contohnya sekarang kalau kita boleh ngomong masalah kasus yang terbaru itu kan ada banyak beberapa anak kecil yang akhirnya mengumpat ya, dengan nyamannya dia mengumpat, dia bilang kebun binatang lah dia sebut gitu ya, termasuk hewan kecil-kecil yang berkaki pendek itu B2 dia sebut, terus RW dia sebut, mohon maaf anjing atau dog dia sebut. Itu karena apa? Karena di lingkungannya dia memang seperti itu. Dan ternyata di lingkungan terkecilnya yang bernama keluarga itu tidak menguatkan. Kalau di lingkungan keluarga terkecilnya itu menguatkan untuk ada filternya, si anak nggak akan seperti itu. Sama dengan kita yang sudah dewasa. Apalagi kita kalau udah dewasa kan otak kita udah powerful nih, udah 100% kita bisa memfilter mana sih yang sebetulnya perilaku yang adaptif dan mana perilaku yang maladaptif. Itu harus kita jaga. Dan kita kalau udah di atas 17 tahun, berarti itu kita udah bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyalakan, enggak kok yang salah orang tua saya soalnya yang ngajarin, nggak bisa gitu. Di atas 17 tahun, kita bisa berpikir secara rasional dan kita bisa memilih kamu mau jadi seperti apa. Kamu mau jadi seperti si hitam, si putih, si pink, atau si kuning, itu terserah kita. Jadi kalau memang masnya merasa kurang iman, kalau psikologi dihubungkan dengan iman atau enggak ada hubungannya mas ya. Jadi kalau iman itu keterkaitan dengan religius, tapi biasanya orang religius mesti punya psikologikal yang bagus, itu cirinya. Tapi kalau orang psikologikal apakah dia iman atau enggak? Kalau boleh saya ngomong, pendirinya orang psikologi rata-rata orang ateis loh. Nah itu kan, jadi nggak bisa mas kalau dihubungkan dengan iman ya, gitu. Gitu Mbak Uti sayang. Nah, gimana nih Kak Kenzo, udah terjawab belum nih? Mana Kak Kenzo tadi ya? Oke, Kak Kenzo-nya belum bisa. Ini ya, nyaut ya. Oke, makasih banget nih Kak Nia. Kak Nia, tadi kayaknya materinya masih ada ya? Gimana kita mau lanjut? Kurang sedikit, boleh jawab atau langsung kurang 4 slide kalau nggak salah. Ya, oke, kita balik ke materi dulu ya Sobat Kata ya? Boleh. Monggo. Sayang banget nih kalau kita lewatin materinya ya. Boleh ya? Iya. Kan ya, boleh. Kita lanjut lagi ke sini ya, karena tadi memang sempat terskip ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang dilecehkan kecenderungannya biasanya juga akan melecehkan orang lain. Jadi misalnya perilaku kasar terkadang dapat muncul dari perasaan takut dan malu yang mungkin timbul akibat terjadinya pelecehan yang mereka alami sebelumnya. Misalnya sebelum pernikahan. Terus ada juga yang hal ini yang sering menimbulkan kebutuhan untuk mengendalikan rasa malu mereka melalui pelecehan yang berikutnya. Jadi kalau saya pernah dapat beberapa case itu tentang kasus pelecehan ya pasca pernikahan. Misal dia dulu pernah nih waktu SMP, waktu SD itu roknya dibuka sama temannya, sehingga pada saat pasangan sahnya membuka rok itu dia mengingat lagi karena dia kerikol, karena yang lama kan hanya dia repress ya, bukan dirilis. Jadi dia keinget lagi dulu kejadian gitu, dia bisa teriak-teriak sendiri, padahal sebetulnya kan nggak apa-apa. So itu pasangan sah kamu. Nah contohnya kayak gitu. Jadi kalau memang kita belum rilis, kita masih merepress itu masalah itu yang bikin kita susah ya. Sehingga kadang-kadang itu masih membayangi, bahkan kadang-kadang sampai malam pertama pun nggak akan berhasil karena si pasangan dipegang dikit udah langsung berteriak karena dia masih keinget banget kejadian itu. Next. Ya, akar permasalahannya di sini adalah ada banyak faktor ya. Ada faktor kemiskinan, terus ada faktor situasi stres, ada faktor menjadi orang tua tunggal atau masih remaja, terus terkait dengan alkohol, drugs atau obat-obatan, terus ada minoritas, ada juga orang yang mendominasi dalam situasi dan sebagainya. Boleh minta tolong next? Iya. Gimana sih caranya kita bisa keluar ya dari mental abuse? Yaitu yang pertama, jangan mencoba bernalar
atau beradu argumen dengan pelaku mental abuse, karena mesti yang menang dia ya, karena tadi kan ciri-cirinya ya, sukanya bener sendiri gitu. Lalu kita boleh tetapkan batasan-batasan, jangan sampai kita mentolerir, aduh aku dipukul gini aja, nggak apa-apa kan nggak merah nih, dipukul gini, nggak apa-apa kan nggak berdarah, nah kayak gitu. Lalu bisa juga dengan kita mengubah prioritas, jangan lagi selalu mendahulukan dan berpikir kepentingan orang lain. Nah, jadi nggak apa-apa deh yang bahagia dia aja, saya mah nanti. Jangan gitu. Saya kan hanya serpihan rempeyek, saya kan hanya serpihan debu. Kalau dia mah berharga. Jangan kayak gitu. Jadi jangan sampai satu orang pun di dunia ini merendahkan atau membuat kita nggak bahagia. Karena kita semuanya bahagia ya guys. Next. Ya, kita bisa keluar dari hubungan atau keadaan ini yang membuat pelaku dapat melakukan kekerasan mental kepada Anda. Jika memungkinkan, putuskan kita hubungan ini dan kita merasa, oke, kamu nggak sehat secara psikologis, bukan tanggung jawab saya. Kamu nggak bahagia, bukan tanggung jawab saya. Karena saya harus memikirkan kebahagiaan saya sendiri. Lalu bisa juga dengan Anda mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk sembuh dari luka batin ini kan agak lumayan lama ya. Kita boleh minta tolong dengan teman kita, keluarga kita yang suportif. Jadi bukan orang yang malah ngomong, itu mah nggak apa-apa, lanjutin aja, kamu kan cinta. Bukan gitu guys, kalau udah ada yang begini kita kayaknya nggak mungkin deh aku cerita sama ini, aku mau cari yang support dengan saya, nah kayak gitu. Lalu jangan pernah kita berhubungan kembali dengan pelaku kekerasan mental walaupun pelaku memberikan berbagai macam bujukan. Karena biasanya orang ini kan ngerasa, wah kok nggak ada mangsa lagi nih, kayaknya saya harus flashback ke yang lama. Terus dia minta balikan nih, ayo yang balik lagi sama aku udah berubah loh. Bullshit ya, berubah nggak mungkin guys. Karena perilaku untuk psychological abuse biasanya itu terjadi untuk repetitif ya, dia akan terulang kembali seperti itu. Next. Ya, udah thank you. Kayaknya slide saya udah habis nih. Kita balik lagi ke pertanyaan ya Mbak Uti. Wah, gimana nih teman-teman pemaparan materi hari ini? Pasti langsung banyak banget nih wawasan baru dari Kak Nia nih. Makasih ya Kak Nia. Sama-sama. Dari tadi tuh Sobat Kata udah banyak banget yang drop pertanyaan ya. Ini juga udah banyak banget yang raise hand. Gimana langsung masuk aja kali ya ke sesi tanya jawab ya Kak ya? Boleh, silakan dengan senang hati. Di aku dari Kak Angel ada raise hand nih. Iya. Boleh Kak Angelika ya? Boleh Kak? Boleh, monggo. Silakan Kak. Halo, sebelumnya apakah suara aku terdengar ya Kak? Clear, suaranya jelas Mbak Angelika Fadila. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk aku buat bertanya Kak Nia sama beserta para panitia. Terima kasih juga untuk Kak Nia yang telah memaparkan materi yang menurut saya cukup aware untuk zaman sekarang ya Kak, karena kadang-kadang orang-orang itu nggak aware terhadap perilaku dari diri mereka sendiri yang malah ternyata itu menghancurkan atau bahkan melukai kesehatan mental dari orang lain gitu. Untuk pertanyaannya, saya mau bertanya, kalau apabila ada si pelaku ini berasal dari keluarga maupun teman-teman terdekat atau dari lingkungan perkuliahan atau sekolah, itu menjadikan si korban itu down. Kayak misalnya memberi suatu nasihat yang bahkan pernah atau sering itu di depan orang-orang banyak, bahkan nggak sering juga di hadapan orang banyak sih Kak, ada yang 4 mata juga, tapi kebanyakan itu perkataannya itu walaupun untuk kebaikan, untuk kemajuan dari si korban tersebut, tapi tuh perkataannya tuh malah lebih ke membandingkan si korban itu sendiri dengan orang lain, atau bahkan walaupun tidak membandingkan tapi seperti kayak kamu jangan seperti ini, sifatmu yang seperti ini tuh akan melukai orang lain juga, padahal tuh menurut si korban itu sendiri perilaku perkataan itu sendiri tuh tidak ada salahnya, dan itu menurutnya tidak ada efek apapun untuk orang lain gitu loh Kak. Paham nggak sih Kak? Saya juga bingung sendiri Kak. Itu nggak masuk dalam kode yang tidak wajar, tapi juga
tidak bermasalah juga untuk orang banyak ataupun melukai orang lain, atau bahkan mereka memberi nasihat yang bahkan itu tidak sesuai dengan kemampuan atau kapasitas dari si korban, atau bahkan tak jarang juga kayak coba kamu melakukan hal seperti ini, tidak ada salahnya, tetapi menurut si korban tidak bisa untuk melakukan hal tersebut, itu di luar kapasitasnya, terus itu tidak sesuai dengan kemauan, hobi maupun pikiran dari si korban tersebut. Apakah itu termasuk dalam psychological abuse atau bukan? Dan tadi saya juga mendengar di materi Kak Nia bahwa tidak perlu untuk menyanggah, memberikan opini kepada si pelaku, padahal itu si pelaku kan tadi seperti yang dibilang Kak Nia itu berusaha untuk menjadi benar atas korban itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya didiamkan terus-menerus, si pelaku akan terus-menerus menekan si korban tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mbak Angelika Fadila. Saya boleh memberikan sedikit note di sini. Ini kayaknya kejadiannya real terjadi pada Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ngaku juga nggak apa-apa, karena kalau dari kata-katanya Mbak, kelihatan sekali Mbak jadi korban di sini. Dan memang pelakunya untuk abuse apapun, mau itu psychological abuse atau apapun yang berbau dengan abuse, pelakunya biasanya memang orang terdekat di sekeliling kita. Bisa dari circle nomor 1 yaitu keluarga, circle nomor 2 adalah orang-orang terdekat, teman-teman kita, teman-teman kampus, teman-teman sekolah, atau circle nomor 3 orang-orang yang jarang-jarang ketemu sama kita. Pelakunya orang-orang dekat kok, jarang banget pelaku jarak jauh. Karena apa? Karena orang ini sudah mengobservasi kita, orang ini udah mengintai kita, dan orang ini udah tahu apa kelemahan kita. Dan si pelaku biasanya membuat kita seakan-akan kita merasa menjadi tersangka. Bukan dia loh tersangkanya, tapi kita. Dan dari Mbak Fadila tadi, kalau misalkan memang ngerasa, kok orang ini nggak sadar-sadar ya, sebenarnya omongan kamu loh yang bikin orang lain kena mental. Tapi kenapa kamu selalu meng-compare? Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Compare yang benar adalah meng-compare diri kita dengan masa lalu. Jadi kalau compare gini, Angelika yang dulu mah sukanya senyum, lucu, imut, tapi sekarang kok enggak, sukanya marah, itu boleh. Tapi bukan Angelika sih, kalau sama si yang lain, angel-angel yang lain, beda. Angel-angel yang lain lebih jadi angel Angelika gini, enggak bisa gitu. Karena kalau meng-compare diri kita dengan yang lain, itu enggak balance. Pola asuhnya enggak sama, lingkungan sekitarnya enggak sama, pendidikannya enggak sama, dan itu di luar dari tubuh kita ya Mbak Angelika. Kita harus bisa membedakan. Di saat orang ini nggak finish dengan dirinya masa lalu, itu kadang-kadang merecall. Dan dia kalau kemarin-kemarin masih jadi orang goblok, belum bisa balas, sekarang orang itu udah pinter, pengen ngebales, tapi ngebalesnya nggak tepat. Itu kesalahan terbesar yang dia lakukan. Sehingga dia membidik para korbannya seakan-akan kamu pelakunya dulu. Yang membuat aku seperti adalah kamu. Padahal bukan. Kita nggak ada bisa jadi di masa lalunya dia. Ya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Terima kasih sudah sharing. Mungkin bisa mewakili dari perasaan teman-teman yang lain. Sarangnya Mbak, kamu berharga sayang. Wah, gimana nih Mbak Angel? Udah cukup kah dari Kak Nia nih jawabannya? Udah cukup Kak, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Oke, aku langsung next question dari yang di kolom chat dulu ya. Boleh, monggo. Aku bacain dari Kak Hairani, Kak Intan, dan Kak Asmarani. Ini hampir sama nih pertanyaannya. Intinya tuh, gimana sih cara kita biar tetap waras, sedangkan lingkungan kita tuh toksik? Itu gimana tuh, Kak? Iya. Kewarasan, kebahagiaan, itu kita yang menentukan. Kita mau bahagia, kita mau waras tergantung dari kita. Kalau kita pengennya adalah pokoknya aku nggak terima, aku mau dendam, aku mau balas dendam. Apa bedanya kita dengan orang yang terjadi itu? Berarti kita sama begonya kan ya?
Di sini kalau memang kita ngerasa kita mau mewaraskan kesehatan psikologis kita mau menjadi orang yang oke, walaupun lingkungan seperti ini akan kebuktikan kalau aku bisa bertahan di sini. Berarti apa? Kita nggak boleh ada namanya pengen niatan balas dendam. Kalau memang kita ngerasa nggak nyaman, kita merasa nggak enak, yuk kita coba berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan di sini kita highlight dengan kalimat yang positif. Kalau berdamai dengan diri sendiri dengan cara kita menyayat tubuh, bukan berdamai, tapi mengalihkan rasa sakit. Daripada sakitnya di sini, saya alihkan di sini. Tidak begitu, sayangku. Jadi, kalau memang kita ngerasa lingkungan kita sukanya menyiksa kita, lingkungan sekitar kita suka menindas kita, lingkungan sekitar kita sukanya mengolok-olok kita dan nggak ada suportif sama sekali, yang kita lakukan adalah kita punya circle lain kan. Kita masih punya circle di pertemanan, kita masih punya circle di kampus, kita masih punya circle di kerjaan. Itu pasti ada orang yang support. Dan support yang pertama di sini adalah bukan manusia ya guys. Itu yang perlu kita tandain. Apakah orang itu yang memberikan kita nafas? Kalau kita nggak ada orang itu, kita nggak bisa nafas, berarti saya boleh bergantung dengan dia. Apakah orang itu yang membuat kaki saya? Kalau dia pembuat kaki saya adalah kita boleh bergantung sama orang itu. Nah, itu yang harus kita highlight. Karena selagi kapanpun kita bergantung pada orang yang ada rasanya kita kecewa, kita sakit hati, kita nggak terima. Aku udah baik-baikin sama kamu, tapi kamu selalu balas air tuba. Gitu terus kita itu. Karena kita harus ingat ya, memorinya manusia itu ada dua, guys. Ada namanya LTM dan STM. Long term memory dan short term memory. Gimana kita itu akan kesimpan di long term memory di saat apa sih? Di saat kita itu ada kejadian yang tersiksa, tertindas, nggak enak, sama terbahagia. Coba kita reminder lagi. Dulu pas di saat awal, saya pernah loh dibelikan sepatu itu tanpa saya bilang mereknya, orang tua saya beli. Itu pasti kita ingat banget tuh. Ya Allah, gini amat ya, ingat aku. Pertama kali kita dibelikan balon sama orang tua, kita pasti ingat. Dan pertama kali kata-kata pertama, mohon maaf nih, misal pacar kita ngata-ngatain kita, kamu tuh memang kecewa, nggak benar. Kita juga pasti ingat, karena itu menyakitkan dan mak jelek kalau bahasa Jawa yang ngomongnya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau apa aja sih yang membuat itu kesimpannya di short term memory, itu cuma kejadian yang sekilas aja, yang nggak sampai mendetail, nggak mendalam. Sehingga terkadang memorinya manusia tidak ketutup. Makanya terkadang kebaikan 1000 ketutup dengan satu keburukan, ya ini masalahnya. Dan di sini saya ngelihat kebanyakan teman-teman perempuan, dan perempuan adalah paling pengingat, paling ingat banget, seingat-ingatnya dibandingkan memorinya dengan laki-laki. Memori perempuan tuh lebih detail ya teman-teman. Kalau ada masa lalumu yang nggak nyaman, minta tolong, berdamailah. Daripada nanti menggulung macam-macam banyak kesepam ke hati kita. Mau sampai kapan kita spam hati kita banyak banget? Kasihan hati kamu guys. Bisa sakit sayang. Gitu ya. Gitu Mbak sayang. Oke, gimana nih Sobat Kata? Udah Kak? Cukup ya? Dari tadi juga udah banyak banget nih yang resen. Boleh kita ke next question dari Kak Jihan. Boleh Kak Jihan. Open mic nih. Aku persilahkan. Halo Kak. Halo Mbak Jihan. Sebelumnya terima kasih memberikan saya kesempatan buat bertanya. Lebih tepatnya mau ngeluarin unek-unek sih Kak. Ya. Jadi mengenai psychological abuse ini tuh sebelumnya kan saya pernah belajar itu kayak namanya self awareness. Nah ternyata tuh saya itu tipe orang yang kalau semisal ada pengalaman atau ada sesuatu tuh pengennya tuh share ke semua orang gitu loh Kak. Misalnya ada pengalaman nggak enak, pengen share ke orang tuh biar mereka jangan sampai lah ketemu pengalaman yang kayak punya saya. Nah, tapi orang-orang tuh malah kayak mereka itu tadi kayak malah tiba-tiba misal saya lagi share yang sedih-sedih nih, malah dibilangnya nggak apa-apa dong sedih sedikit, kamu kan udah enak terus gitu, nggak apa-apa dong gantian, kayak gitu loh Kak. Jadi gimana ya Kak, kalau misal diri saya sendiri itu kan kalau semisal nggak cerita atau nggak apa ke teman dekat atau ke orang yang mungkin bisa diajak ngomong tuh kayak terlalu memendam dan itu malah bikin saya pusing gitu. Tapi setelah saya mengutarakan ke orang, tapi responnya lebih ke tadi psychological abuse, lebih
mengata-ngatain, lebih kayak apa ya, kayak malah kayak itu loh Kak, bahasa Jawanya tuh kayak nyukurin gitu. Oke. Ngapokno. Nah gitu. Nah Oke, itu siap. menurut Kak Nia yang harus saya lakuin tuh apa sih Kak, biar pribadi saya tetap menjadi diri saya, tapi dia tetap waras juga gitu, sama kalau semisal mengontrol orang lain untuk selalu bilang ini kan nggak bisa, cuman caranya biar nggak terlalu memendam perasaan itu, sama biar nggak terlalu mendengarkan yang tadi orang lain katakan itu. Menurut Kak Nia, saya harus bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Siap, Mbak Jihan. Mbak Uti, saya mau izin jawab ya. Jadi gini, Mbak Jihan. Saya tahu Mbak Jihan ini orangnya, tipenya adalah suka sharing pengalaman apa yang terjadi, dan barangkali dari sharing ini bermanfaat. Itu yang ada di isi kepala otaknya, Mbak. Tetapi di isi otaknya orang, di isi kepala orang kan macam-macam tuh. Kita tidak bisa memprediksikan isi kepala orang, karena orang itu berbeda dengan badan kita. Bisa jadi orang itu sensitif dengan tema yang kita sampaikan. Sehingga dia bilang, ya iya Jihan, masa kamu bahagia terus, kali-kali sedih dong gitu. Karena dia di tema itu sensitif. Dia merasa nggak terima kalau kamu di tema itu kamu bahagia. Dia pengennya tema itu, dia sama-sama dong. Kamu juga sama-sama nggak bahagia dong. Kamu harus sama dengan apa yang saya rasakan. Makanya biasanya orang itu lebih senang kalau kita beritakan kalau kita sedang nggak happy. Kita sedang dapat musibah, kita sedang nggak senang, orang itu akan tepuk tangan. Tapi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, biasanya orang itu langsung, wih enak banget sih orang ini mah hoki. Waduh, jangan-jangan temannya ikan lohan. Nah kayak gitu-gitu kan ya, ikan arwana gitu kan. Nah, kenapa hoki terus? Jadi gini, kalau kita pengen bercerita, itu kita harus lihat ya, kita berceritanya di mana nih? Apakah kita bercerita pada orang yang tepat? Kalau orang itu habis kena musibah, kita cerita, kemarin enak banget loh aku dapat duit 5 juta. Padahal orang ini habis kehilangan duit. Kan bisa jadi gini, orang ini nggak empati banget ya, gitu kan ya. Orang temannya kesusahan, dia cerita kalau dia dapat duit. Nah gitu. Jadi seorang Mbak Jihan, kalau mau sharing, coba dilihat tempatnya. Nggak semua orang pengen dengerin cerita kamu yang indah loh. Ada beberapa orang yang inginnya, mohon maaf nih, Mbak ceritanya itu yang menyedihkan aja, sharingnya itu sedih-sedih kayak gitu. Jadi Mbak Jihan sekarang harus lebih bijak di saat pengen bercerita. Saya tahu Mbak Jihan pengennya pengalaman itu bisa berharga. Kalau di psikologi namanya vicarious, Mbak. Jadi pengalaman orang lain bisa kita jadikan jadi seakan-akan itu pengalaman kita. Itu versinya Mbak. Pengennya bisa bermanfaat lah bagi orang, agar orang lain tidak menderita seperti saya. Tetapi orang yang Mbak ceritain di mindset-nya beda lagi nih. Di otaknya beda lagi nih. Ini orang ini kok happy terus sih, Mbak Jihan kok gini lagi gitu. Jadi dia ada ketimpangan. Dia ngerasa orang lain ini kok selalu bahagia dan saya selalu tidak merasakan keberuntungan itu. Karena apa? Konsepnya, apabila kita pengen punya vibe positif, itu kita kalau melihat orang happy, kita bilang, ya Allah nular, ya Allah berikan aku juga bisa lebih dari orang itu, ya Allah. Itu akan berbalik ke kita, vibes-nya lebih positif. Tetapi kalau kita melihat uploadan orang bercerita kepada kita, aduh kok gini amat sih, aduh orang itu tuh pakai dukun siapa sih, kayak gitu-gitu, yang ada akhirnya kita jadinya negatif, yaitu menyebabkan vibe kita jadi negatif. Padahal resonansi otak itu narik, Mbak. Kita tuh juga punya magnet. Makanya kalau Mbak Jihan ngerasa nggak, makin gede, temannya makin sedikit. Makin nggak punya teman, hampir rasa kok kayaknya temanku pergi semua. Ya iya, karena Tuhan itu sudah memilihkan teman-teman yang selektif buat kamu. Dan nanti lambat laun temannya berganti sendiri dan makin sedikit circle-nya makin mempersempit. Karena itu yang sama dengan kamu. Kalau memang Mbak Jihan sukanya pakai speed yang kenceng banget, itu temannya akan speednya kenceng-kenceng. Mungkin yang lain speednya masih pelan-pelan ya Mbak. Gitu. Jadi nggak usah berkecil hati Mbak. Karena kamu berhak bahagia loh Mbak. Dan Allah pun menakdirkan semua orang yang di dunia ini kan berhak bahagia. Cuman bagaimana aja caranya dia bisa tetap survive, bisa tetap struggle, bisa tetap menjadi dirinya sendiri. Jangan karena ada masalah ini terus kamu berubah nih.
Udah deh kalau gini mah Jihan sekarang mau uploadannya sedih-sedih terus. Ya jangan. Di luar sana pada tepuk tangan. Syukurin kamu sekarang nggak bahagia kan. Impas, kemarin kamu udah bahagia terus. Nggak gitu konsepnya. Hidup tuh kalau bisa kan kita happy terus ya. Ngapain sih kita pakai merasakan hal yang nggak bahagia? Karena kita ngerasa nggak bahagia karena kita merasa bahwa yang kemarin ada yang lebih bahagia. Itu salahnya pikiran kita. Tapi kalau kita bisa menyikapi semua yang terjadi di dunia ini adalah, oke, ternyata settingannya beda ya. Oke, aku harus ganti settingan nih. Jadi kita punya set plan A, B, C, D. Sehingga apapun yang terjadi, it's okay. Gitu Mbak Jihan. Baik, terima kasih Kak Nia. Sama-sama. Bener-bener sih, aku juga pernah sih ngalamin kayak Kak Jihan nih. Tapi Kak, aku mau langsung switch dulu nih ke ada yang mau drop pertanyaannya di link nih Kak. Aku bacain ya Kak. Iya, silakan. Mau tanya, seringkali kita nggak sadar kalau bercanda berlebihan dan terkadang menyakitkan bagi orang yang bersangkutan. Gimana cara kita lebih berhati-hati dalam berucap? Mungkin kita sebagai pelaku kali ya Kak. Dari tadi kan kita sebagai korban, sekarang gantian nih konteksnya kita sebagai pelaku. Boleh Kak? Oke. Baik, terima kasih. Ya, jadi di sini kita juga harus tahu ya, jangan sampai apa yang kita keluarkan, kata-kata kita adalah menyinggung perasaan orang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita memang pengen bercanda, satu yang harus diingat, bercanda nggak boleh nyinggung masalah, wih pacarnya banyak nih nggak punya pacar. Jangan ke area situ, yaitu tema sensitif. Dua, jangan berhubungan dengan, kamu nggak lulus-lulus, tugas kamu, nilai kamu jelek terus. Jangan berhubungan ke situ. Jangan berhubungan dengan, keluarga kamu kan nggak happy, keluarga kamu kan divorce. Jangan ke hubungan itu. Kalau mau bercanda, kita pakai tema-tema yang ringan, dan itu bisa membangkitkan suasana. Contoh, makanan ini enak banget loh. Tapi kalau di sini nggak enak, bukti ada ininya. Nah, kan bisa kok jadi bahan bercanda. Jadi, masalah keluarga, masalah pasangan, masalah nilai itu adalah masalah privasi. Jangan teman-teman sakut pautkan ke situ. Kamu kapan nikah? Nggak usah. Memangnya kalau dia nikah kita mau urun uang? Memangnya kalau dia lulus kita mau kasih kerjaan? Kan enggak, guys. Jadi nggak usah ngurusin area-area ranah privasinya orang. Bisa jadi dia nggak pengen cepet-cepet lulus karena takut dinikahin orang tuanya, kan bisa jadi. Bisa jadi dia nggak pengen cepat-cepat menikah karena dia masih trauma dengan masa lalunya. Bisa jadi. Jadi kita nggak usah sok tahu ya. Nah, kalau kita nggak pernah bermain di ranah-ranah guyonnya di arah situ, nah itu enak tuh. Jadinya teman-teman yang lainnya nggak tersinggung. Kalau kita di ranah-ranah itu biasanya orang langsung, wih pertanyaannya Rek berkaitan dengan keluargaku. Apa enaknya sih ngulitin keluargaku gitu. Karena itu temanya sensitif ya. Itu bisa bikin orang lain jadinya nggak nyaman. Besoknya nggak pengen ketemu dengan dia. Paling pertanyaannya itu terkait pacar. Padahal aku nggak punya pacar. Paling pertanyaan terkait gimana ibumu. Padahal ibuku kan udah mati. Nah contohnya kayak gitu. Jangan ke area situ ya teman-teman. Gitu Mbak. Oke. Ada lagi nih Kak dari di kolom komentar dari Kak Adisa. Boleh, monggo. Kak izin bertanya, bagaimana cara untuk bikin diri buat stop selalu bilang nggak apa-apa padahal kita nggak nyaman? Oke, siap. Ini sekalian saya mau mengajarkan teman-teman ya di sini ya. Saya mau mengajarkan sama teman-teman bagaimana sih caranya kita tetap bisa memberikan support terhadap diri kita sendiri di saat orang lain banyak yang nggak support sama kita. Yuk, saya akan mengajarkan, ini adalah istilahnya relaksasi ya, relaksasi pernafasan. Jadi kita kalau menarik nafas lewat hidung seperti ini, kita keluarkannya lewat mulut. Teman-teman belum praktekkan, tarik nafas lagi. Kita keluarkan lewat mulut. Oke, bagus sekali teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sedang duduk di kursi kayak saya gini, boleh sambil bersandar. Kalau teman-teman lagi rebahan, boleh kakinya sambil selonjorin. Jadi pilih posisi nyaman mungkin. Kalau udah, kita tenangin. Oke, kita atur nafas kita. Oke, lebih rileks lagi. Bagus. Yuk, kita sekarang memberikan sugesti positif pada diri kita. Kita terima kasih sama diri kita. Kita katakan, wahai diriku, saya berterima kasih kepada diriku sendiri. Karena diriku kuat sampai detik ini. Karena diriku bisa bertahan sampai detik ini.
Karena diriku bisa melalui sampai detik ini, saya berterima kasih kepada diriku. Wahai diriku, kamu hebat, kamu berharga, kamu bermakna. Dan masih banyak kegiatan yang positif yang bisa kamu lakukan. Wahai diriku, bisa yuk kita sehat selalu, agar lebih banyak lagi kita bisa bertindak kemanapun yang secara positif. Kita mengumpulkan orang-orang yang satu circle dengan kita, satu frekuensi dengan kita. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan teman-teman lewat mulutnya. Bagus sekali teman-teman. Tarik nafas lagi lewat hidung. Kita keluarkan pelan lewat mulutnya. Kita katakan, setelah saya membuka mata atau setelah ini, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih sabar. Pribadi yang lebih bertanggung jawab. Pribadi yang lebih bisa menghargai diri sendiri, perilaku yang bisa mempertahankan kebahagiaan, menjadi diri sendiri itu lebih baik. Oke, kita tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan mulutnya. Satu kali lagi tarik nafas. Keluarkan perlahan lewat mulutnya. Dan perlahan-lahan teman-teman boleh membuka matanya. Oke. Ya, kalau di sebelahnya ada minum air putih, kayak saya boleh sambil diminum ya teman-teman. Itu boleh dilakukan Mbak, tadi yang nanya Dip. Nah, jadi kalau memang kita ngerasa, kayaknya aku butuh dicas nih, butuh dicas energi positif. Siapa yang bertanggung jawab ngecas energiku? Ya aku sendiri. Jangan sampai kita bilang, aduh lingkungan sekitar mah ngasihin moodnya jelek banget. Aku nggak suka nih lingkungan sekitar hari ini bikin moodku jelek. Bukan gitu, guys. Pengatur mood adalah kamu sendiri. Jangan sampai kita nyalain orang lain. Apalagi teman-teman yang lagi PMS tuh. Kadang-kadang nyalain, aduh men ini bikin aku tuh nggak nyaman banget. Bukan gitu konsepnya ya. Walaupun posisi kita mau mens, mau apapun, kita nggak boleh terus tiba-tiba kita bilang, ini kok bikin mood tuh jelek. Nggak bisa gitu. Pengatur mood adalah kita sendiri. Gitu, Mbak. Wah, Sobat Kata nih sampai pada terharu, ada yang sampai nangis juga nih Kak Nia nih. Iya. Nah, langsung ngomong lagi nih ke yang tadi udah raise hand, boleh di aku Monggo. ada Kak Sherly nih. Kak Sherly boleh? Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Uti yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepada Kania dan selamat malam teman-teman semuanya. Saya Sherly. Saya izin bertanya, pertanyaan ini tuh relate dengan apa yang saya rasakan. Saya itu dari awal maba itu punya temen gitu ya, se-circle itu tuh ada 3, itu tuh benar-benar dari maba dari 2020 sampai sekarang. Nah hubungan itu tuh renggang itu karena ada satu orang yang di situ tuh dia tuh tidak ingin merasa salah gitu, padahal diri dia itu salah. Sudah saya coba dan teman saya yang satunya coba untuk memberikan masukan kepada dia, kamu tuh jangan kayak gini ya. Terus dia juga sering membentak-bentak dan merasa dirinya itu paling benar, padahal dia itu salah. Dia sering seperti itu, dan kemudian dia tuh sering mengajak saya ke hal-hal yang negatif gitu ya, tapi saya menolak untuk itu, tapi dianya malah marah ke saya, kayak ngebentak-bentak, ih apaan sih, mohon maaf ya kalau misalkan kata-katanya kurang enak, apaan sih lu, kayak cemen banget gitu kan, kayak gini aja, kayak gini doang kagak mau, kayak gitu kan. Nah, saya akhirnya mencoba untuk menjauhi dia dengan kedua teman saya ini. Nah, saya punya teman lagi, saya tuh main sama dia, tapi orang yang ini tuh kayak gimana, kayak marah gitu kalau aku tuh punya temen yang baru tuh, dia tuh kayak, ih apaan sih gitu, kayak gitu-gitu. Nah, saya tuh pernah presentasi ataupun mendapatkan nilainya mohon maaf jauh lebih baik daripada dia, tapi dia tuh kayak ngomong di depan saya tuh kayak, ih masa gitu doang nilainya bagus gitu kan, kata dia kayak gitu.
Nah, terus kemudian akhirnya saya kan satu kosan sama dia, tapi beda kamarnya. Terus dia tuh kayak gimana ya, kayak mengajak saya terus-terusan, tapi saya selalu menolak gitu kan. Awalnya kalau misalkan dia ngajakin nongkrong, ayo dong nongkrong kayak gini-gini, saya tidak enak, saya orangnya nggak enakan untuk menolak, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menolak ajakan dia. Kemudian dia tuh kayak tiap hari tuh kayak marah terus ke saya, kayak seakan-akan tuh kayak, ih kamu kok kayak gini, kayak gitu kan. Nah terus boleh nggak saya beda lagi ini ceritanya? Boleh, yuk monggo. Jadi saya juga punya lingkungan di sekitar rumah saya di Karawang, di sekitar rumah saya. Jadi mereka tuh pada bilang, ih ngapain sih kamu kuliah gitu kan, kamu kan cewek, ujung-ujungnya nanti di dapur juga ngapain kamu mengejar pendidikan, kamu tuh nggak pantas kayak gitu-gitu, kamu soalnya cewek nanti ujung-ujungnya di dapur ngelayanin suami apa segala macam, banyak kan gitu. Terus dia bilang, mereka tuh kayak bilang kayak katanya masa cewek nggak bisa masak, nantinya nggak bisa beres-beres rumah, nggak bisa melayanin suami apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus kan saya bilang kan ke mereka, saya itu kuliah bukan cuma pengen mendapatkan ilmu atau apa segala macam kan. Maaf ya, Iya, nggak apa-apa. saya pengen membuktikan gitu kan, kalau agar nggak direndahin terus sama orang lain kayak gitu sih kan. Terus kayak saya sering cerita ke lingkungan yang ada ke orang-orang terdekat tentang perkuliahan kayak gitu kan. Terus mereka bilang, ayo apaan sih, lebay banget sih, kayak gitu doang nangis, kayak gitu doang nggak bersyukur, mau menyerah, ya, kayak gitu sih kak. Oke, makasih Mas Shelly. Oh, ceritanya luar biasa. Makasih ya kamu udah berani bercerita. Udah berani speak up. Itu udah luar biasa banget. Itu udah poin plus dari Mbak Shelly. Jadi gini Mbak Shelly, kita itu kalau misalkan selagi di pikiran kita punya rasa bahwa oke, kalau pengen punya banyak teman, temannya nindas kita nggak apa-apa kok. Oke, kita pengen punya banyak teman, pokoknya kita bisa diterima aja walaupun teman nyuruh kita apa aja, nggak apa-apa kok. Itu yang salah dari konsep di kepala kita. Tapi kalau kita punya pikiran, kita boleh berteman nih, tapi asalkan yang sehat ya. Di saat saya punya prinsip, mohon maaf nih, harus dihargai dengan orang lain. Itu namanya konsep berteman yang sehat. Di saat teman kita menyuruh kita ini dan itu, menurut kita itu nggak sesuai dengan kita, ya kita katakan, mohon maaf ya, hargai keputusan saya karena saya nggak nyaman kalau ditindas seperti itu. Bisa jadi juga temannya Mbak ada rasa iri sama seorang Mbak Sherly. Kenapa Mbak Sherly kerjaannya bisa dapat A dan kerjaan dia nggak bisa dapat A? Karena kalau udah masalah kerjaan itu kan kita nggak bisa tahu ya. Dosen tuh mau ngasih nilai berapapun kan suka-suka dosen ya. Kan stratanya tinggian dosen daripada mahasiswi sama mahasiswanya. Jadi kalau ada apapun, misalkan dia nggak terima, mau banding nih, ya monggo divalidasi aja. Coba dong tanya ke dosennya, ada apanya di punya saya, sehingga si dosen itu melihat ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi biar bukan urusannya Mbak lagi. Dan misalkan sekarang di circle-nya Mbak bilang, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, kan kamu cewek, toh kamu nanti ketemunya di dapur. Mbak katakan, ilmu itu akan bermanfaat bagi keluarga saya. Dan yang jadi keluarga saya mungkin bukan kamu. Nah, bisa jadi ini adalah nanti calon suami saya. Dan suami saya akan merasakan bagaimana sih nikmatnya ilmu saya. Karena semua ilmu itu berharga dan bermanfaat. Ilmu nggak ada yang nggak bermanfaat, Mbak. Apapun ilmu itu bermanfaat. Apalagi teman-teman yang sekarang yang sedang mengambil hard skill ya, yang harus dibuktikan dengan ijazah. Kalau soft skill kan nggak ada ijazahnya biasanya. Mbak bisa bilang nanti ini juga bermanfaat bagi pada saat saya mendidik anak saya. Karena sekarang pelajaran anak susah loh Mbak Sherly. Anak saya yang satu kelas 6, yang satu playgroup. Yang kelas 6 tuh udah amazing banget Mbak. Saya sampai kewalahan. Waduh, sampai saya minta tolong sama guru les. Karena saya sendiri udah ampun dengan pelajarannya. Itu saya setara S2 ya Mbak. Apalagi kalau misalkan kita hanya lulusan SMA. Mungkin kalau kita dilihatin sama pelajaran anak SD, kita udah mungkin dari kelas 1 aja deh lesnya deh. Kayaknya mama nggak mampu deh kayak gitu. Karena sekarang perkembangan itu menuntut kita untuk kita sering membaca ya Mbak.
Dan di agama manapun setahu saya itu memang menyuruhnya untuk kita belajar, mengecas ilmu, bukan menuntut ilmu ya Mbak konsepnya. Karena ilmu nggak salah, jangan dituntut gitu. Yang benar adalah kita ngecas ilmu, menambah ilmu, menambah wawasan kita. Itu Mbak Sherly, semangat ya. Sama-sama. Wah, banyak banget nih Kak Sherly nih yang pada care sama Kak Sherly. Sobat Kata emang kalau masalah perkeran nih pada care-care banget ya. Paluk jauh tuh katanya. Nah, kita langsung move lagi nih ke next question. Boleh Kak Olga Sarah ya. Ini tadi udah raise hand. Boleh Kak, silakan. Baik, selamat malam untuk Malam. untuk dokter dan untuk kakak-kakak moderator dan MC. Jadi di sini saya sedikit cerita bagaimana sebenarnya saya baru saja mengakhiri hubungan saya yang udah berjalan selama 3 tahun. Tetapi sebenarnya selama saya menjalani hubungan ini, banyak hal yang memang membuat saya menjadi takut. Salah satunya adalah di mana saya selalu dibikin saya tuh salah. Jadi di mana saya jadi suka ke teman-teman saya jadi merasa kayak, aduh maaf ya kalau salah, aduh maaf ya kalau ini, karena mantan saya ini yang membuat kayak apapun yang saya lakukan itu salah, mau kecil atau besar, dia selalu mengatakan kayak langsung maki-maki saya, dan kayak yang tadi dokter bilang, pasti kita mengingat satu kata pertama yang dikatakan oleh mau teman, mau pacar, mau mantan kepada kita yang kurang baik. Dan selama saya berpacaran dengan dia, banyak sekali kata-kata yang memang membuat saya cukup down, yang dimana saya harus terus-menerus mendapatkan validasi dari teman-teman saya, yang dimana saya selalu bertanya, emang aku gini ya, emang aku gini ya, emang aku gini ya, emang aku sejelek itu, emang aku seburuk itu, kayak gitu. Yang dimana juga saya suka merasa kalau saya tidak mengikuti apa yang dia katakan, saya merasa kayak saya diancam gitu. Jadi kayak, lu harus ikutin apa maunya gue, kalau enggak, gue bakal acam lu kayak gini. Jadi bagaimana caranya saya bisa untuk menjadi orang yang tidak jadi menjadi orang yang people pleaser, dan juga bagaimana caranya saya bisa menjadi anak yang aktif kembali, karena jujur saya waktu SMA dan SMP saya anak yang aktif dalam berorganisasi, mau di OSIS atau kebetulan saya waktu SMP SMA saya masuk ke dalam sekolah yang berasrama, yang dimana banyak kegiatan dan banyak organisasi yang bisa saya masuk. Tapi sebelum saya pacaran sama dia, saya merasa saya enjoy sekali untuk mengikuti itu, dan sampai di mana ketika saya masuk ke dalam ketika saya pacaran sama dia dan saya dimasukkan kembali ke dalam organisasi, dia ini yang membuat saya jadi saya tidak bisa untuk bersosialisasi banyak, karena dia selalu bilang kalau misalnya saya tuh tukang selingkuh gitu, saya ini cewek gatel gitu istilah kasarnya. Dan istilah kasar yang lain adalah dibilang saya cewek jablay, saya cewek murahan, karena saya terlalu dekat dengan cowok-cowok. Karena kenapa? Karena maksudnya kalau untuk dalam OSIS itu kan kita tidak bisa mau bilang satu seksinya itu cewek semua gitu loh, tetapi pastinya ada cewek cowok. Dan kebetulan karena saya suka di seksi yang ditaruh oleh ketua OSIS saya, dan jadinya saya merasa harus semangat gitu loh, merasa semangat dengan apa yang dipercayakan kepada saya. Namun ada satu kali yang dimana rapat per seksi, jadinya yang bikin saya udah mau ikut rapat itu. Namun pada saat itu saya ketemu sama dia di sekolahan. Tapi di situ dia langsung bilang kayak, bisa nggak sih nggak usah ikut rapatnya aja gitu kan. Terus saya nanya, kenapa emangnya gitu kan. Tapi dia bilang kayak, di situ banyak cowoknya gini, nggak usah deket-deket cowok deh, nggak usah jadi cewek yang cewek yang murahan gitu istilahnya. Lalu saya bingung sebenarnya ini saya kan mau ikut organisasi karena emang saya mau meningkatkan keaktifan saya. Nah, karena gara-gara itu juga saya menjadi manusia yang agak tertutup, padahal sebenarnya saya adalah anak yang suka aktif dalam organisasi. Dan akhirnya saya sadar bahwa memang cowok ini dibilang toksik, namun memang
selama pacaran juga saya 3 kali diselingkuhin, yang itu yang membuat saya trust issue saya tinggi dan membuat kepedean saya tuh kurang, karena kayak jadi saya jadi merasa kayak emang saya yang salah ya ini sampai saya diselingkuhin kayak gini-gini. Tetapi saya untungnya mempunyai teman-teman yang sangat baik dan sangat care sama saya dan sangat mengerti sangat mengerti saya tuh gimana. Jadi mereka bilang itu bukan salah kamu. Jadi kayak kamu putus dah, udah bener banget. Jadi kamu jangan merasa bersalah, kamu nggak salah apa-apa. Dan ini udah keputusan yang benar. Dan saya di sini mau minta tolong dok, bagaimana caranya saya tuh bisa kembali ke manusia yang aktif dan anak yang untuk tidak takut lagi dan menjadi anak yang bisa jadi lebih aktif lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Olga. Mbak Uti sayang, mau izin langsung jawab ya. Ya, makasih ya. Mbak Olga, ternyata sekarang udah menjadi manusia modern ya, nggak primitif lagi ya, tertutup dari akses luar. Hubungan sosialisasinya terbatas, dan sekarang kamu udah merdeka. Makasih. Kamu hebat, Mbak. Bisa memutuskan hubungan yang udah selama 3 tahun ya. Oke. Jadi Mbak Olga di sini, Mbak Olga harus bisa mengembalikan bagaimana sih caranya menjadi seorang Mbak Olga yang aktif untuk organisasi, bagaimana caranya menjadi Mbak Olga yang dulunya banyak teman. Kita nggak bisa memilih ya, lingkungan sekitar kita itu harus homogen. Ingat, di dunia ada 2 orang ya, laki-laki atau perempuan gitu ya. Sehingga kita kalau bercengkrama dengan siapapun, kita nggak boleh milih. Jadi kita nggak boleh selektif milih, nggak mau maunya cewek semua, saya kan cewek gitu, saya maunya laki semua, saya kan laki, nggak bisa gitu. Mau sampai kapan kita terkotak-kotak pikirannya? Tuhan memberikan kita pikiran, memberikan kita otak agar kita bisa berpikir, dan itu pembeda dari hewan dan tumbuhan. Nah, kalau otak kita aja udah dikotak-kotakin sama dia, gimana kita mau enak kan ya cara berpikir? Dulu Mbak Olga suka aktivitas di luar, suka sosialisasi, banyak temennya di mana-mana. Dan pas ada pasangannya, kenapa jadi tertutup? 1, karena takut Mbak banyak referensi. Makin banyak lihat cowok cakep, makin banyak lihat cowok pinter. Bisa jadi dia Mbak campakkan, cus, ganti yang baru. Yang ini mah udah ketinggalan, spare part-nya udah nggak bagus. Nah, contohnya gitu. Takut juga kalau Mbak akhirnya nanti melihat di luar sana ternyata cowok saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kayaknya dia sakit deh mentalnya. Dia yang cheating, dia yang selingkuh, tetapi suka ngatain kita, kamu cewek jablay, kamu cewek nggak bener. Padahal dia, apa bedanya dengan cowok nggak bener? Berarti dia di sini udah kita highlight, dia tidak berkomitmen dalam berhubungan. Saya yakin ini cowoknya Mbak, ex cowoknya Mbak ini pasti suka bohong. Tetapi dia yang suka ngata-ngatain, kamu kan Beb yang suka bohong, kamu kan Beb suka janjiin aku. Jadi seakan-akan Mbak harus sering-seringnya pakai kata kunci adalah minta maaf. Kata-kata minta maaf, minta tolong, terima kasih, permisi, itu boleh kita sebutkan, tapi kalau bisa balance ya. Jangan kita lebih condong ke minta maaf. Karena kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang itu. Kita tidak bertanggung jawab atas kehidupan orang itu. Dia juga bisa mengenai kebahagiaan dia sendiri. Jadi kalau sekarang dia marah-marah sama Mbak Olga terus bilang, kamu tuh udah menghancurkan duniaku. Jadi gak indah gara-gara kamu mutusin aku. Ya Mbak katakan, berarti selama ini kamu kan yang bergantung dengan aku, bukan aku. Dan sekarang aku udah waras, aku mau melek secara psikologis, aku mau bahagiain aku. Selama ini 3 tahun aku gak bisa speak up. Aku selalu kamu suruh minta maaf terus, kamu suruh minta maaf terus, dan aku harus nurut. Di saat aku nggak nurut, kamu mengancam lagi. Terus apa bedanya dong aku tuh sama peliharaan kamu? Nah, gitu Mbak. Karena Mbak Olga juga butuh bahagia. Mbak Olga butuh mengeksplor dirinya sendiri. Mbak Olga butuh aktualisasi diri. Dan Mbak Olga nggak bergantung sama dia. Karena dia juga sama-sama pengen eksplor. Jadi nggak boleh orang itu memenjarakan kamu, Mbak.
Karena kamu juga berhak kok Mbak mendapatkan semua itu. Kembalikan lagi kepercayaan diri kamu dengan cara Mbak katakan sama diri sendiri, Olga, kamu berharga. Yuk, kamu bisa. Yuk, kamu bisa. Kembalikan diri kamu seperti yang dulu. Kamu bisa lebih sukses dari yang dulu. Dan kita tinggalkan 3 tahun itu. Oke? Kita dengan cara berdamai dengan lingkungan yang kemarin. Bisa jadi habis ini Tuhan mengirimkan seseorang yang indah buat saya. Saran saya, Mbak Olga jangan jadian dulu. Atau nggak usah deket-deket dengan relationship lawan jenis pakai heart, pakai hati. Selama 6 bulan. Masa 6 bulan itu adalah masa Mbak menghabiskan dulu sisa-sisa sakit hatinya sama si pasangan. Kalau udah 6 bulan berlalu, Mbak boleh jadi lagi relationship lawan jenis sehingga residunya udah habis. Jadi di hatinya Mbak itu udah ada rasa pemaafan, udah berdamai dengan keadaan yang kemarin sempat saya bodoh, keadaan kemarin sempat saya diculasin kok saya manut, keadaan kemarin yang saya itu dikata-katain nggak berharga juga saya iyakan aja. Padahal selama ini enggak, orang tua saya aja yang hidupin saya dari kecil bilang kalau si Olga mah bisa, si Olga mah hebat. Tapi kenapa dia kenal 3 tahun kok bisa ya ngata-ngatain saya kayak gitu? Siapa dia? Nah, Mbak Olga saat ini coba dirubah mindsetnya biar nanti malam Mbak Olga nggak kepikiran, aduh kira-kira besok aku main sama siapa ya kalau nggak sama dia gitu. Jadi kalau sekarang udah putus itu happy banget ya, makasih ya Tuhan. Tuhan baik banget nih, saya udah diputuskan dengan orang yang tidak sesuai dengan saya. Percayalah, permata akan ketemu dengan permata, jagung ketemu dengan jagung, dan biarkan dia bertemu dengan jagungnya gitu ya. Oke, dunia masih support kamu kok Mbak. Tadi banyak komen juga yang support sama Mbak Olga. Gitu Mbak Olga. Wah, semangat terus ya, Kak. Ini udah bener banget ya. Dia putusin aja dia, putusin nih red flag gitu ya, cowoknya. Ini Kak, ada lagi nih Kak yang drop pertanyaan di kolom komentar, Kak. Dari Monggo. Kak Anggraini. Tanya Kak, gimana tentang independent woman yang harus mundur dan mengalah untuk posisi suami yang mencari pengakuan? Jika enggak dapat pengakuan, suami sering melakukan kekerasan psikis. Makasih Kak. Boleh Kak? Oke, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi gini, kalau suami suka minta pengakuan, kita minta pengakuannya sebatas apa sih, gitu kan ya? Orang tuh kan minta diakuin bisa dengan cara kita mempublikasikan bahwa pasangan kita seperti ini, atau dengan cara yang gimana? Haruskah dia kita bawa kemana-mana atau gimana minta pengakuan? Itu harus dulu di awal. Karena kalau nggak deal di awal, pengakuan seperti apa, apapun yang kita lakukan buat dia, dia ngerasa, ini kok kurang, ini kok kurang, ini kok kurang. Kita nggak bisa sempurna yang dia mau ya. Kuncinya adalah di sini. Kita kalau ngerasa kita belum bisa ngebahagiain orang, janganlah kita menyakiti orang itu. Karena belum tentu kita menjadi tambahan kebahagiaan buat dia. Bisa jadi orang ini kebahagiaannya butuhnya cuma diapresiasi, makasih ya, kamu udah hebat jadi suamiku, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa jadi dia permintaannya yang aneh-aneh. Contoh, kemana-mana harus kita bawa. Contoh, kemana-mana harus kita publish. Kan rempong ya kalau ada pasangan suami kayak gitu. Dan kalau kita udah ngerasa kok kayaknya dia terlalu terbatas, membatasin kehidupan saya. Saya nggak boleh berhubungan dengan teman lawan jenis, circle saya semuanya harus homogen. Kemana-mana, kok kayaknya hidup kita ribet ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena posisinya adalah kita hidup di dunia yang kita tidak bisa milih. Kita pasti akan ketemu namanya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Di dalam rumah tangga, sebaiknya ada namanya komunikasi 2 arah. Di saat kita keluar rumah, itu biasanya komunikasi yang lebih intens. Jadi ini yang saya praktekkan juga kepada suami saya. Di saat saya keluar rumah, saya bisa berkali-kali kirim voice note, atau enggak saya telepon suami saya. Tapi kalau misalkan saya di rumah, nggak perlu kayak gitu kan, karena kita deketan dan kita kalau bisa menghindari telepon gitu, karena kita deket sehingga nggak usah perlu ada untuk bagaimana caranya kita mendekatkan dengan pasangan kita. Di saat suami kita merasa oke, pokoknya aku minta gini-gini dan kita ngerasa oke, aku nggak sanggup, boleh nggak dinego? Tapi kalau kita ngerasa kita sanggup, yuk kita jalankan. Kalau kita ngerasa nggak sanggup, permintaannya terlalu banyak dan kita nggak bisa milih, kita bilang enggak atau iya, ya udah, berarti kita bisa, mohon maaf nih, ada 2, mau bertahan atau mau pergi. Nah, karena yang tahu kondisinya hanyalah kita. Kalau mau bertahan, ya silakan diteruskan. Kalau kita merasa, oke, ini nggak sehat nih, kayaknya bikin aku nggak nyaman banget, ya udah kita pergi.
terserah dari kita pribadi, kita maunya gimana. Mau bertahan atau mau kita yang pergi dari circle itu. Gitu, Kak. Oke, makasih ya Kak Nia ya udah sharing-sharing bareng sama kita nih. Mohon maaf banget nih Sobat Kata karena kita waktunya terbatas ya. Jadi aku nggak bisa nih buat bacain satu persatu dan juga buat teman-teman yang udah raise hand makasih juga. Jadi mohon maaf banget ya karena kita tuh keterbatasan waktu ya. Karena dua jam itu nggak cukup ya ternyata kan ya. Iya. Ini gimana nih kan ya? Boleh nggak sih sekiranya nanti Sobat Kata nih boleh nggak sih kalau misalkan DM Kak Nia atau cerita-cerita ke Kak Nia boleh nggak sih? Selagi saya ada waktu, insya Allah saya bales ya. Tapi kalau misalkan kebetulan jadwalnya hektik, biasanya sih ketumpuk gitu. Mohon maaf banget. Wah, teman-teman tuh, sekiranya emang kalau Kania tuh bisa jawab, mungkin bisa ya kan, tapi slow respon nih Sobat Kata. Jadi kalian bisa langsung drop pertanyaan kalian nih langsung ke Instagramnya Kania, yaitu nia_psikolog. Bener Kak? Bener. Betul. Jadi teman-teman bisa langsung follow dulu nih Instagramnya Kak Nia nih. Keren banget kan ya speaker kita malam hari ini. Wah, tapi sebelumnya aku bakal nyimpulin juga nih, kasih kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya adalah psychological abuse adalah kekerasan secara psikologis yang melibatkan tindakan perilaku atau upaya seseorang yang bermaksud merendahkan orang lain. Psychological abuse dapat memberikan banyak dampak negatif pada kesehatan mental kita, akan tetapi psychological abuse seringkali tidak disadari dan dikenali. Hal ini karena psychological abuse umumnya meliputi memanipulasi sehingga korban meragukan dirinya dan merasa bersalah. Wah, terima kasih ya Kania ya, keren banget sih, applause banget buat Kembali Kania. kasih. Terima kasih juga nih buat Sobat Kata yang udah semangat, excited dari awal sampai sesi akhir acara kita nih. Tapi sebelumnya kita ada dokumentasi dulu kali ya, boleh? Sesi pengawetan ya. Betul. Dokumentasi dulu nih dari tim SM, boleh bantu ya? Dari tim SM boleh, silahkan. Untuk sesi dokumentasi, teman-teman boleh langsung open cam dong yang belum open cam nih. Dari tadi kayak aku lihat masih ada yang off cam nih. Langsung on cam ya teman-teman ya, kita sesi dokumentasi dulu nih. Silahkan tim SM. Oke teman-teman semua, karena udah di akhir acara, jadi kita bakal ada sesi dokumentasi ya. Di akunnya ada 16 slide, cukup banyak. Jadi teman-teman boleh post aja ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Next, buat slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Next, buat slide yang ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, siap-siap ya buat slide keempat. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide ke-6 ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-7. 1.000 ya Mbak slide-nya ya. Iya, cukup banyak ya, tapi nggak apa-apa. Biar kebagian semua. 1, 2, 3. Oke, yang belum on cam boleh on cam ya, teman-teman. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3.
Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Slide 13. 1, 2, 3. Slide 14. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya teman-teman akhirnya. 1, 2, 3. Oke. Udah semua nih. Makasih ya teman-teman yang udah on cam. Oke, makasih juga buat tim SM nih. Kayak akhirnya nih acara kita udah sampai di closing ya. Aku makasih banget sama Kak Nia nih. Sama-sama. Sampai pose tuh gak karu-karuan kan. Mulai begini gitu. Saking banyak slide-nya ya Kak ya. Sampai 15 slide nih Kak. Partisipannya lumayan banyak nih Kak. Wah, aku makasih banget sama Kak Nia nih. Emang keren parah sih. Nggak salah kita nyari speaker ya. Makasih banget ya Kak udah nyempatin waktunya. Berkenan buat sharing-sharing bareng sama Sobat Kata di Karsa Cita malam hari ini Kak. Makasih juga sama Sobat Kata nih yang udah dari awal sampai akhir. Semangat banget. Untuk Kak Nia boleh banget ya kalau emang ada kegiatan lain setelah acara Catwalk ini, aku persilahkan jika ingin live duluan, nggak apa-apa. Makasih banget ya Kak Nia ya. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya ucapkan salam sehat walafiat, bahagia di akhirat, dan sukses cemerlang buat kita semua. Terima kasih Karsa Cita. Terima kasih teman-teman. Saya izin live dulu ya karena ada lanjut ke webinar selanjutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oke, karena kita sudah sampai di closingan ya teman-teman ya, kayaknya tugas aku sebagai moderator juga sudah selesai. Aku kembalikan lagi kepada Saza. Halo Saza. Halo Kak Uti, hai. Halo, Za. Kayaknya aku udah cukup nih Za sebagai moderator. Aku kembalikan ke kamu ya Za ya. Terima kasih. Oke, makasih kembali Kak Uti. Wah, gila keren banget ya teman-teman. Luar biasa banget webinar kali ini, ternyata sangat banyak membawa manfaat nih. Kita juga ternyata selain kita mendapatkan ilmu, kita juga ternyata bisa sharing nih sama Kak Nia tadi. Dan semangat terus buat teman-teman yang mungkin sedang lagi menghadapi masalah atau mungkin lagi banyak masalah. Semoga segala permasalahannya bisa cepat selesai dan selalu kuat terus ya teman-teman. Kalian itu hebat dan bahkan aku jujur sangat mengapresiasi kalian yang sudah bisa bertahan sampai sekarang ini. Oke, mungkin karena ini sudah ada di penghujung acara ya, aku ingin menginfokan untuk kalian bisa mengisi link feedback ya Kak. Oke, nah ini ya teman-teman semua, jadi link feedback ini adalah persyaratan kalian untuk mendapatkan e-sertifikat nanti. Jadi lumayan banget kan ada dapat sertifikat, jadi jangan lupa ya buat ngisi link feedbacknya dan kalian bisa isi itu dari sekarang. Nah sambil menunggu kalian isi link feedback ya, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada media partner yang sudah membantu acara Katok berjalan hari ini, yaitu untuk Teruntuk Project, Keutamaan Sri Kandi, Lembar Sanubari, House Life, Saruja, Relation, High Life, Kandidat College, Manusia, Project What If, Event Hunter Medan, Matahari Kita, Info Volunteer, Terselimuti, Mengenal Indonesia, Soul Healer, Sharing Thing, Ruang Berproses, Hibo, Divija, Generasa, dan Karirpedia. Dan aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa follow sosial media Instagramnya karsacita.id ya, karena di situ bakalan banyak informasi tentang event-event menarik dan tentunya bermanfaat, dan bakalan banyak konten-konten yang mengedukasi, terutama di bidang self-development dan juga mental health. Oke.
Mungkin itu aja ya. Apakah teman-teman semua udah mengisi link feedback-nya? Atau mungkin ada yang terkendala? Lagi OTW sih, Kak. Oke. Oh, belum bisa. Linknya mana? Itu linknya dikirim di kolom chat ya, teman-teman. Mungkin kalian bisa agak scroll ke atas. Itu tadi materinya nanti dibagiin nggak? Nanti kalau misalkan mau dibagiin bisa ya. Nanti mungkin dikirim via grup. Terima kasih, Kak. Oke, oh ya teman-teman, satu lagi mungkin kita bisa ngadain dokumentasi sekali lagi ya, dokumentasi terakhir. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang masih off kamera, on kamera ya. Yuk semuanya kita sama-sama on dan juga tunjukin nih muka ganteng dan muka cantiknya. Oke. Ada lagi yang mau on cam? Oke, belum selesai ngisi link, Kak. Ya udah gak apa-apa ditungguin. Guidebook-nya di mana ya, Kak? Di grupnya ada. Oke, jadi Insight itu ternyata institusi yang bisa dari asal sekolah kalian ya. Nah, udah pada mau on cam lagi gak? Kalau enggak, mungkin aku langsung aja ngambil sesi dokumen ya, karena cukup banyak juga tuh yang slide-nya cukup banyak gitu. Jadi kita bisa mulai dari sekarang aja ya. Jadi nanti kalau emang kalian ada yang mau on cam lagi, on cam aja guys. Oke, mungkin boleh Kak dipandu?
Oke, teman-teman, kita bakal sesi dokumentasi lagi ya. Boleh disiapin ya posenya, senyumnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Next slide ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Di slide selanjutnya ini udah nggak ada yang on cam. Ini mau tetap di dokumentasin aja atau nggak usah, Kak? Ya mungkin cukup kali ya Kak. Ya. Yang penting setidaknya udah ada dokumentasi nih buat Katok malam ini. Kayak diingetin lagi ya teman-teman sekali lagi yang belum mengisi link feedback diharapkan isi ya karena sayang banget loh kalian bisa dapat sertifikat nanti.